Sebesar sebelum sini, di video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1008. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Devil Nomi. Kita pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devil Nomi, di mana kalian bisa ngebacotin saya dengan stiker yang unik-unik nih. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan kembali lagi masuk ke sesi bongkar tuntas chapter terbaru One Piece, yaitu untuk chapter 1008. Nah, di sini kita akan menganalisis nih, apakah ada hal-hal yang kita lewatkan yang terjadi di chapter 1008 kemarin. Apakah ada hal-hal yang bisa kita bahas yang luput dari pandangan biasa saja? Karena untuk review kan hanya menjelaskan kembali, tapi untuk analisis akan kita bongkar lebih dalam. Oke lah, daripada lama-lama, kita langsung saja bahas. Untuk cover story, karena ini masih requestan, jadi oke lah, nggak ada yang bisa dianalisis lebih lanjut. Selain muka Tante Robin Chuan yang menggemaikan sekali, gelai. Nah, hal yang jarang sekali juga Oda lakukan adalah setelah melihatkan hal-hal yang dapat mengubah alur cerita, yaitu langsung dijawab di chapter selanjutnya. Dimana udah sering banget nih Oda ngelakuin kayak gini, ketika ada hal yang misterius yang muncul, biasanya di chapter selanjutnya bakal dilempar ke hal yang lain. Bahkan di Onigashima saja itu sudah terjadi berkali-kali. Untuk paling jelasnya adalah di Hybrid Kaido, dimana diperlihatkan siluet saja dan langsung dilempar dulu ke bagian lain, serta ketika munculnya karakter misterius di chapter 1004 lalu, itu pun harus dilempar dulu ke bagian lain. Tapi di sini Oda langsung menjawabnya di chapter selanjutnya, yang berarti ada kemungkinan nih, apa yang Oda lakukan di chapter lalu itu mungkin belum selesai, alias ada hal lain yang dia sembunyikan dari kemunculan karakter Kozuki Oden. Yang bahkan jika kita ingat dalam 2 minggu terakhir, wah ramai sekali tuh di mana-mana pembahasan dari Kozuki Oden ini dari YouTube, forum di Indonesia dan luar negeri, bahkan di podcast-podcast. Tapi oke lah, kita akan masuk dulu, dimana di sini terlihat nih ternyata para Scabbard dalam keadaan sangat desperate atau mungkin sangat kacau lah. Dia masih mengharapkan kehadiran dari sang masternya, yaitu Kozuki Oden, dimana samurai yang biasanya dalam keadaan apapun harus dalam keadaan tegar. Di sini mereka menjadi sangat lemah seperti itu. Tapi yang namanya pengalaman ini memang berbeda. Pengalaman hal yang tidak bisa didapatkan dengan uang, anjay. Suradoji yang hidup di zaman yang lebih keras dibandingkan yang lainnya. Dari zaman dulu dia sudah menjadi ketua para bandit yang bisa kita sebut kriminal lah. Dan dalam 20 tahun kematian dari Oden pun, dia ini sudah menjadi buronan dari bajak laut Kaido. Intinya, dia ini adalah salah satu yang sudah merasakan pahitnya hidup dan menjadi seorang samurai sejati. Dia tetap bisa menahan emosinya untuk dapat berpikir logis. Luar biasa memang seseorang yang bahkan bisa melukai Kozuki Oden di masa mudanya. Itulah juga hal yang Oda lakukan dengan membuatnya menjadi judul di chapter kali ini, sang ketua bandit Atamayama, Asura Doji. Jika terlihat dari luar saja atau dari perspektif normal, ya dia ini hanyalah menahan bom sajalah. Dan akan sangat lebay jika begitu saja dijadikan judul chapter. Tapi jika memang kita melihat lebih dalam dengan perspektif yang lebih baik, dia ini memang MVP di chapter ini. Dia bisa mengerti jika emosi manusia akan menguasai para samurai, itu pun akan menumpulkan kemampuannya dan hal-hal logisnya, dan akan membuat samurai menjadi sangat lemah. Dia paling tahu akan hal itu dan langsung menerima 2 kali serangan telak dari Oden palsu. Pertama, bahkan dalam keadaan terluka parah, dia menerima tusukan dari Oden palsu ini, yang dikendalikan oleh Kanjuro. Kedua, dengan luka yang lebih parah, dia menahan ledakan bom yang sangat besar, di mana ini bahkan sebesar ledakan dari Borgol Yamato sebelumnya. Jadi, apakah Asura Doji ini mati seketika di sana?
karena terlihat dia ini sudah terkapar tidak bergerak di lantai bawah, di mana ledakan sebesar itu ditahan dia sendiri dan dengan luka yang sudah dia terima, memang tidak menutup kemungkinan jika dia ini bisa saja mati. Walaupun saya masih berharap peran Asura ini lebih besar lagi lah, dengan setidaknya mengalahkan salah satu eksekutif selaku 3 samurai terkuat Kozuki Oden. Nah, kita kembali ke bagian emosional sang samurai. Ini juga yang menjadi landasan atau alasan saya kenapa Hiyori mengerti tentang arti dari seorang samurai. Makanya dia tidak akan datang ke pertemuan mereka karena itu hanya akan membuat emosional dan merusak semangat para samurai ini. Hal tersebut akan membuatnya tumpul seperti sebagian yang kita lihat di chapter inilah. Hiyori ngerti banget ya akan hal itu. Jangan-jangan dia juga seorang samurai. Yang sebelumnya pernah saya bahas sih di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Nah, untuk pembahasan Oden mungkin gak akan saya panjang lebar bahas di sini karena sebelumnya udah pernah saya bahas dengan sangat lengkap untuk kelebihan dan kelemahan dari tiap prediksi yang sudah dibuat. Tapi mungkin mau sedikit di highlight nih kata-kata yang Skabat katakan di chapter ini. Bahwa dari cara bicara dan semuanya seperti yang dijelaskan juga jika membaca raw atau versi Jepangnya langsung, ini benar-benar kanji yang digunakan dalam percakapan Kozuki Oden, alias pelafalan, pengucapan, dan bahkan semuanya di sini sama. Makanya mereka bilang ini manner yang dilakukan oleh Oden asli, karena hanya kitalah yang tahu Oden ini seperti apa. Dan bahkan kita melihat ketawanya pun sama persis. Dimana dari situ, dari percakapan Oden saja, kandidat Oden palsu yang bisa dimasukkan adalah Kanjuro dan Fukurokuju. Karena mereka yang paling mengenal Oden lah. Terutama Kanjuro yang berada di bawahnya lebih dari 20 tahun. Jadi sebenarnya itu cukup well design sih untuk Oda berikan di chapter lalu. Nah, kembali ke perkataan saya di awal. Jadi hal yang Oda buat heboh di chapter lalu dan dalam waktu 2 minggu, apakah hanya gini aja ya? Apa cuma seperti itu? Udah deh, cuma Oden palsu meledakkan diri setelah apa yang dilakukan 2 minggu terakhir. Hal yang menurut saya sangat atau cukup mencurigakan, di mana banyak yang bilang itu murni April Mop saja. Padahal nantinya bakal keluar Oden yang asli. Waduh, mantep banget emang teori orang-orang. Tapi satu yang pasti adalah orang yang menyelamatkan mereka di chapter 1004 lalu itu orang yang berbeda. Nah, tujuan Kanjuro udah ketahuan nih di sini, yaitu untuk membunuh semuanya ketika dalam keadaan lengah. Dan teori saya itu adalah Kozuki Toki. Oke, lanjut di saat Skabat dan yang lainnya sudah jalan menuju kepada Kanjuro untuk menyelamatkan sang Momono Mesum. Datanglah Jack yang dalam kondisi sekarat, tapi di sini dia dicegah oleh Inuarashi sang Raja Siang. Sejujurnya inilah hal yang sudah saya tunggu banget dari awal. Karakter yang memulai perang ini adalah para Skabat, dan untuk mendapatkan panggungnya dengan melawan pihak eksekutif musuh saja secara langsung, ya kayak Inu versus Jack lah. Jack pun perannya sejauh ini belum terlihat lebih baik, selainkan hanya beban yang luka-luka saja. Karena toh lawannya ya mereka dalam keadaan serius yang pastinya levelnya berbeda. Dan di sini keduanya dalam keadaan babak belur atau sekarat. Apakah prediksi mengenai Inuarashi akan mati menjadi kenyataan ya? Mirip juga dengan apa yang terjadi oleh Asura Doji saat ini. Lalu bagaimana dengan Sanji? Apakah dia datang ke pihak Jack ini para Skabat atau dia bisa merasakan Kanjuro dan datang untuk membantu Momonosuke? Sanji versus Kanjuro. Wah, menarik juga nih sepertinya. Dimana di sini diperlihatkan lagi muka bangsat yang bikin emosian alias si Orochi sialan ini. Hal yang sudah terprediksikan sejak lama sekali. Bersamaan dengan kekalahan Kanjuro yang menurut saya sangat tidak mungkin nih. Dua karakter yang di build up sangat baik harus kalah secara off-screen begitu saja. Dan Orochi pun ditebas satu hit begitu saja. Mengingat dia juga punya buah iblis yang sangat OP, yaitu Mythical Zoan tipe Yamata no Orochi. Jadi jika dari 8 pedang, satunya telah hilang lah, dihancurkan atau dipotong oleh Kaido, apakah dia masih ada jatah 7 kepala lagi ya? Apakah ini akan menjadi sesuai mitologi, Orochi akan dikalahkan oleh pedang Ame no Habakiri yang akan digunakan oleh Hiyori, yang udah saya bahas juga di video ini, mungkin kalian bisa cek. Oke, kembali ke Momono Mesum dan Yamato. Nah, ini dia yang sudah pernah saya bahas juga di analisis chapter lalu, dimana banyak yang tidak setuju nih bahwa karya Vegapunk ini gagal, melainkan katanya hanya kedok saja agar tidak dipegang atau dibawa oleh pemerintahan dunia.
Tapi sebenarnya saya pun sudah cukup yakin atau cukup terlihat nih, memang buah iblis ini belum sempurna. Bukan gagal, hanya saja belum sempurna karena sejauh ini mungkin buah ini hanya 80% sempurna lah. Dia bisa kembali ke manusia dan naga, dia juga bisa terbang seperti Kaido, tapi yang kurangnya tidak bisa dikontrol penuh. Dimana akhirnya di sini Momonosuke berkata, dia hanya bisa berubah ketika dalam keadaan kaget atau sedih saja. Nah itulah dia kelemahan dari buah iblis ini yang menurut saya ya tidak akan berpengaruh besar sih jika bisa dikontrol, sama seperti yang Momonosuke katakan di chapter ini kan. Kira-kira jika SSJ adalah versi sempurna dari buah iblis buatan Vegapunk, bukankah itu akan sangat luar biasa dan pantas menggantikan Shichibukai? Ya untuk hal itu sebenarnya pernah saya bahas juga di video ini, mungkin kalian bisa cek. Di sini Yamato pun berkata dia ingin mengalahkan ayahnya yaitu Kaido. Sejujurnya ini plot yang akan kurang serak sih jika terjadi di One Piece. Karena ya ayah lawan anak lah. Dimana para supernova saja sudah cukup, atau jika ada tambahan lain, ya nggak usah Yamato deh, dia ini lawan eksekutif lain saja sudah sangat mantap. Dibandingkan harus melawan Kaido. Ya atau mungkin melawan Big Mom sih, jadi oke lah jika seperti itu. Nah dan yang menariknya adalah bagaimana Momonosuke bisa tahu keadaan Luffy saat ini. Banyak yang bilang karena DF-nya atau buah iblisnya diambil dari Kaido, jadi dia bisa melihat pandangan dari Kaido ini. Hal yang menurut saya bukan One Piece banget. Ya jika di Naruto masih oke lah, tapi ini One Piece dimana karakter punya DNA, atau jika disebut di One Piece ini sebagai line X factor atau blueprint kehidupannya masing-masing. Jadi berbagi pandangan hanya karena hal sesimpel itu saja tidak mungkin terjadi. Ibarat kita ada kembaran nih dengan DNA yang pastinya mirip dong. Tapi apakah kita bisa melihat apa yang saudara kita lihat? Bukankah itu sangat aneh? Dan jika kalian ingat, ini bukanlah terjadi pertama kali loh. Haki yang bisa merasakan kemampuan seseorang bukan keberadaan saja. Di sini Momonosuke bisa tahu Luffy terluka, tapi dia juga tahu Luffy ini masih baik-baik saja. Yaitu ketika di Skypiea ada bocah yang bernama Aisa. Dia juga ya kurang lebih seumuran lah dengan Momonosuke ini. Dia bisa merasakan aura di seluruh upper yard dan tahu jika ada suara orang yang melemah bahkan menghilang. Jujurnya saya lagi baca ulang arc Skypiea dan banyak banget nih nemu kesamaannya dengan Wano Kuni. Mungkin next akan kita bahas ya tentang hal itu. Dimana dari apa yang bisa Momonosuke lakukan sejauh ini, apakah jangan-jangan dia ini the next Joy Boy? Dia bisa memerintah Zunisa yang kemungkinan hanya bisa diperintah oleh Joy Boy. Lalu juga dia bisa merasakan sesuatu ya di sini seperti voice of all things lah. Menarik sih emang jika kita nyambungin dengan hal-hal misterius yang ada di One Piece ini. Dan terakhir kembali ke puncak dari Onigashima. Kenapa Luffy bisa seperti mental begitu ya? Tidak sekali bahkan berkali-kali di chapter ini, yang terlihat hanya 2 kali sih. Apakah dia dipentung oleh Kaido atau ada barrier yang menahan serangan Luffy ini? Jadi dari sini terlihat jelas ya efek Gear Force Luffy tidak separah apa yang terjadi di Dressrosa lalu. Di sini dia masih bisa bergerak seperti itu tuh. Tapi jika dilihat dari para supernova ini yang sudah di atas, mereka semua sudah cukup babak belur semua ya. Jujurnya saya masih bingung nih gimana orang-orang ini bisa mengalahkan kedua Yonkou. Kayak dead end banget gitulah. Bahkan Kaido yang sudah mereka hajar dan incar selama ini aja masih tidak berasa apa-apa. Apalagi masih ada Big Mom yang sangat mulus banget nih. Karena ya belum mereka serang. Wah gila banget sih Yonkou ini. Dimana di sini Lau menyarankan untuk memisahkan keduanya. Yang berarti kelima supernova ini akan dibagi 2. Apakah trio Kid, Lau, dan Killer akan melawan Big Mom dan Luffy Zoro versus Kaido? Sejujurnya ini yang ditunggu banget sih, tapi akan makin gila aja untuk lawannya. Hanya 2 orang loh. Dan satu yang cukup aneh juga, di akhir chapter, akhir halaman adalah bentuk hybrid dari Kaido sama atau ukurannya mirip dengan bentuk normal dari Kaido ini. Kenapa besarnya begitu saja dan tidak terlihat lebih besar lagi? Bahkan ukurannya sangat mirip dengan Big Mom di sini nih. Padahal jika kita lihat di mode Zoan-nya, wah itu sih masif banget ukuran dari naga Kaido ini. Tapi dia menciut ke level yang sangat ekstrim di hybridnya. Bahkan Zoan lain pun setidaknya lebih besar lah dari wujud manusianya ketika ke mode hybrid. Apakah jangan-jangan dia punya mode hybrid lain nih yang lebih hebat lagi?
Dan buat yang tidak ngeh juga, di sini Kaido juga dalam keadaan cukup babak belur lah di mukanya, tapi efeknya jelas berbeda dengan babak belurnya para supernova. Nah, jadi itulah untuk analisis yang bisa dibahas di chapter kali ini. Tidak banyak sih hal-hal yang bisa kita bahas lebih panjang, jadi mungkin hanya segini aja untuk analisis chapter ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Levelnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.